Hai guys, kalian pernah lihat kasus ini? Kasus ini terjadi pada 24 Februari 2010 di salah satu tempat wisata bernama SeaWorld Orlando, Florida, Amerika Serikat. Dan ini merupakan foto Dawn Branche, yaitu pelatih hewan di tempat wisata tersebut. Khususnya, dia merupakan pelatih paus orca. Dawn merupakan seorang pelatih senior yang berusia 40 tahun dan telah bekerja dengan paus orca kesayangannya yang bernama Tilikum selama 16 tahun. Di tempat wisata tersebut ada salah satu paket hiburan atau sesi pertunjukan bernama Dine with Shamu, di mana para turis atau pengunjung dapat menikmati makanannya bersama keluarga, anak-anak tercinta, suami atau istri sambil melihat pertunjukan paus orca. Dan ini merupakan gambaran di mana pertunjukan Dine with Shamu diadakan. Bisa dilihat orang-orang bisa menikmati makanannya sembari melihat orca. Pada sesi pertunjukan Dine with Shamu pada tanggal 24 Februari 2010, Dawn bertugas untuk menghibur para pengunjung dengan cara berinteraksi dengan paus orca jantan kesayangannya yang bernama Tilikum. Saat itu Dawn sedang berada di area yang bernama Slide Out, yaitu merupakan platform dangkal di tepi kolam yang ketinggian airnya hanya sekitar 10 cm atau sepatah kaki orang dewasa. Saat itu Dawn berada dalam posisi berbaling tertelungkup di area tersebut, sangat dekat dengan Tilikum dan sesekali mengelus kepala Tilikum seolah berinteraksi dengan orca jantan kesayangannya itu. Namun tiba-tiba saja tanpa aba-aba, Tilikum atau paus orca tersebut menarik rambut Dawn yang saat itu sedang dikuncir dan melambai-lambai di permukaan air untuk kemudian Dawn dibawa ke kolam utama yang dalam. Sesekali Dawn terlihat muncul ke permukaan, berusaha naik dan menyelamatkan diri, namun Tilikum kembali menariknya dalam dan lebih dalam lagi ke dasar kolam. Tilikum terlihat menunjukkan perilaku yang agresif dan posesif, di mana dia terus mengguncang-guncang tubuh Dawn, membawanya berkeliling kolam dan kemudian menenggelamkannya ke dasar kolam. Terus dilakukan seperti itu selama 45 menit. Sebenarnya staf-staf lain di sana dan teman-teman Dawn juga, mereka sudah berusaha untuk menolong Dawn. Mereka berusaha memecah fokus Tilikum dengan cara melemparkan jaring dan juga banyak makanan. Tapi Tilikum sama sekali tidak menggubrisnya. Ia hanya fokus dengan tubuh Dawn yang malang. Ukuran Tilikum yang cukup besar, yaitu lebih dari 5.000 kg. Tentunya ini juga merupakan salah satu hambatan mengapa para staf lain sangat susah untuk melumpuhkannya secara langsung atau menggiringnya ke kolam yang lebih kecil. Selain itu, Tilikum juga memiliki riwayat yang cukup mengerikan, di mana ia juga pernah merenggut 2 nyawa lainnya sebelum Dawn. Setelah mengetahui fakta ini, saya juga sempat bertanya-tanya kenapa pihak wisata tersebut masih melibatkan Tilikum dalam sesi pertunjukan, padahal Tilikum sudah jelas-jelas terlihat begitu depresi, begitu stres, hingga dia pernah merenggut 2 nyawa sebelumnya. Hingga Tilikum kembali merenggut nyawa yang ketiga, yaitu nyawa Dawn. 45 menit berlalu, akhirnya Dawn dan Tilikum berhasil dipisahkan, namun suasananya begitu menyedihkan. Dawn pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia di tempat. Kondisinya begitu menyayat hati, di mana kulit kelapanya Dawn harus terlepas sepenuhnya karena tarikan yang begitu kuat dari Tilikum melalui kunciran rambutnya. Selain itu, Dawn juga harus kehilangan lengan kirinya, juga beberapa patah tulang dan kerusakan pada organ tubuhnya yang lain. Dawn pun dinyatakan meninggal karena kombinasi antara tenggelam juga trauma benda tumpul. Setelah berhasil ditemukan, jasad Dawn pun diangkat ke permukaan, sedangkan Tilikum harus diisolasi dalam kolam kecil. Lalu bagaimana reaksi pengunjung saat itu? Pada awalnya mereka mengira itu merupakan bagian dari pertunjukan, tapi saat melihat Dawn sudah tidak berdaya, staf-staf lainnya juga mulai panik, suasana di sana pun menjadi begitu kacau. Mereka semua kaget, mereka semua terkejut, panik, dan tentunya ada banyak teriakan. Bahkan para staf dan juga para orang tua di sana harus menutup mata anak-anaknya agar tidak melihat tragedi mengerikan tersebut. Selain itu, ternyata di lantai bawah juga ada para pengunjung yang menikmati makanannya sambil bisa melihat pertunjukan paus dari dasar kolam. Ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa mereka melihat gimana keadaan Dawn saat ditarik ke dasar kolam oleh Tilikum. Setelah itu, area tersebut pun dibersihkan dan para pengunjung digiring keluar dari tempat itu. Pasca kejadian itu, Tilikum pun diisolasi. Dia tidak dilepaskan ke alam liar dan dia juga tidak diberikan ruang untuk berinteraksi dengan manusia. Ia hanya diberikan tempat atau kolam kecil untuk dirinya sendiri. Hingga Tilikum pun mengalami depresi yang berat, stres yang berat, bahkan giginya dikabarkan hancur karena menggigit-gigit pembatas kolam. Sampai akhirnya dia pun meninggal pada tahun 2017 karena infeksi bakteri pada paru-parunya.
Bertahun-tahun berlalu setelah kejadian, pengembangbiakan orka di SeaWorld pun dihentikan, dan orka yang ada di SeaWorld saat ini merupakan generasi terakhir. Pertunjukan paus orka yang sebelumnya merupakan pertunjukan sirkus kini diganti menjadi presentasi edukasi. Namun, setelah pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang berwenang mengambil tindakan ini, para warga juga netizen masih belum puas. Mereka tetap mengatakan bahwa Tilikum, si paus orka, Dawn, dan juga dua korban lainnya mereka merupakan korban. Di mana saat itu si orka kecil ditangkap dari laut lepas, kemudian dibawa ke penangkaran, dibawa ke kolam kecil yang tidak sesuai dengan ukurannya, dipertontonkan di depan orang-orang dan dipaksa untuk berkembang biak. Tentunya hal ini memicu stres dan depresi berat bagi Tilikum. Sedangkan Dawn dan dua korban lainnya merupakan korban dari pelepasan rasa emosi yang selama ini membuncah di hati Tilikum, si paus orka jantan.